Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari grup 10, dari kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah kami mengenai pendidikan anti korupsi dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Kami grup 10 beranggotakan 4 orang, yakni saya sendiri Fatihah Nikmatun Nazila, juga teman saya Ella Zakiyatun Niswah, dan juga Nunung Purwanti, dan juga Muhammad Izza Ulil Wafa. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan atau mempresentasikan mengenai pengertian korupsi. Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa Latin corruptus, yakni merubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Corruptio berasal dari kata kerja corrumper, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat atau disuap. Dari definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi, dan politik, tetapi juga menyangkut perilaku manusia atau behavior, yang menjadi bahasan utama serta norma yang diterima dan dianut masyarakat. Kemudian, pendidikan anti korupsi didasarkan pada pemaknaan dan pemberian informasi nilai-nilai anti korupsi atau secara ontologi dan epistemologi, yang bertujuan membantu peserta didik untuk menjadi manusia yang bermental dan berakhlak baik atau aksiologi, berwatak serta bertanggung jawab dalam rangka membangun hidup masyarakat dan berbangsa. Pada dasarnya, term korupsi dalam Al-Quran merupakan bentuk-bentuk tindakan pidana yang ada dalam Islam. Namun, penyebutan yang secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Misalnya, term pengkhianatan atau al-ghulul, term penyuapan atau rishwah, dan lain sebagainya. Namun, melihat perkembangan definisi korupsi yang semakin bervariatif, maka term-term tersebut juga mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan, yaitu ketika term-term tersebut masuk dalam ranah kajian korupsi. Al-Quran menjelaskan term-term tersebut sebagai berikut. Yang pertama, yakni term ghulul atau pengkhianatan. Husain Al-Tabai, Al-Qurtubi, dan Al-Sa'di juga mendefinisikan ghulul dengan istilah pengkhianatan. Rasulullah sendiri memperluas makna ghulul menjadi dua bentuk, yakni yang pertama adalah komisi, yaitu tindakan mengambil suatu penghasilan di luar gaji yang telah diberikan. Tentang hal ini, Nabi menyatakan, siapa saja yang aku angkat dalam satu jabatan kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah korupsi atau ghulul. Kemudian kedua adalah hadiah. Hadiah yaitu pemberian yang didapatkan oleh seseorang karena jabatan yang melekat pada dirinya. Mengenai hal ini, Rasulullah bersabda, hadiah yang diterima para pejabat adalah korupsi atau ghulul, menurut hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, memahami makna ghulul dari beberapa sudut pandang tersebut serta melihat perkembangan definisi korupsi yang bervariasi, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ghulul merupakan satu dari sekian ayat Al-Quran yang memberi petunjuk tentang korupsi. Melihat perkembangan korupsi saat ini, bukankah sudah banyak kasus-kasus korupsi yang berjadikan khianat, yaitu ketika seorang telah melepaskan amanah yang diberikan padanya dan berkhianat pada rakyat dengan memanfaatkan jabatannya dan meraup harta rakyat untuk memuaskan hasrat pribadi maupun kelompoknya. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Ella Zakiyatun Niswah.
Baik, selanjutnya yaitu term arsyud atau rishwah yang artinya penyuapan. As-Salabi menguraikan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan harta yang haram di sini adalah suap yang diberikan pada seseorang dalam urusan tertentu. Kemudian Umar, Ali, dan Ibnu Abbas menyebutkan bahwa salah satu bagian dari arsyud atau rishwah atau penyuapan adalah suap menyuap dalam urusan hukum. Selanjutnya yaitu Ibnu Husaymandat. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan arsyud atau rishwah atau penyuapan yaitu apabila ada seseorang yang makan karena kekuasaannya. Itu lantaran dia memiliki kejabatan di sisi penguasa. Kemudian seseorang meminta sesuatu keperluan kepadanya, namun dia tidak mau memenuhi kecuali dengan adanya suapan atau rishwah yang dapat diambilnya atau mengambil keuntungan seperti itu. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, yaitu Allah melaknat orang-orang yang melakukan penyuapan dan juga orang-orang yang disuap. Hadits riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu pendidikan anti korupsi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Di tingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan ke dalam kurikulum, diinsersikan atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Sedangkan untuk tingkat informal dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan dari pendidikan anti korupsi sendiri adalah untuk membangun nilai-nilai dan juga mengembangkan kapasitas yang diperlukan oleh siswa dalam membentuk posisi sipil murid dalam melawan korupsi. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ini, siswa setidaknya harus mempunyai 3 sikap. Yang pertama yaitu memahami informasi. Bahaya korupsi biasanya ditunjukkan menggunakan argumen ekonomi, sosial, dan juga politik. Siswa tentunya akan sulit untuk memahaminya. Untuk itu perlu diterjemahkan ke dalam bahasa para siswa. Dengan menunjukkan bagaimana korupsi itu berimbas atau mengancam kepentingan dari mereka, keluarga mereka, dan juga teman-teman mereka. Yang kedua yaitu mengingat. Tidak diragukan lagi dengan proses mengulang, anak akan ingat. Namun jika hal yang sama diulang lebih dari 3 kali, anak akan merasa jenuh dan juga merasa kehilangan hak untuk membuat pilihan yang bebas. Jadi tidak ada salahnya mengubah bentuk penyediaan informasi dengan cara yang paling tak terduga dan mengesankan, atau ada beberapa variasi. Yang ketiga yaitu mempersuasi atau membujuk diri sendiri untuk bersikap kritis. Sikap kritis menjadi sangat kuat bila tidak hanya diberikan, tetapi mengarahkan mereka untuk mengembangkannya dengan penalaran intensif. Efeknya akan lebih kuat jika menggunakan metode pembelajaran yang aktif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Izaul Lofa. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kita sudah dijelaskan mengenai definisi korupsi serta kaitannya dengan hul dan rishwah. Bagaimana sih pendidikan anti korupsi itu dengan upaya pencegahan dan memberantas korupsi itu sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan mengenai ayat dan dalil yang berisi tentang pendidikan anti korupsi. Ini yang pertama, dalil Al-Quran. Ayat pertama yaitu yang menjelaskan pendidikan anti korupsi adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui
Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Dalam ayat ini itu terdapat beberapa tafsir dari para ulama. Yang pertama yaitu menurut Al-Qurtubi. Menurut Al-Qurtubi, bahwasanya dalam ayat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 188 ini itu berisi mengenai Allah melarang untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Termasuk dalam larangan ini adalah larangan makan hasil judi, tipuan, rampasan, dan paksaan untuk mengambil hak orang lain yang tidak atas kerelaan pemiliknya. Kita garis bawahi poin mengambil hak orang lain. Ya, bisa dikatakan sebagai korupsi pada zaman sekarang itu. Karena apa? Korupsi kan mengambil hak orang lain. Selanjutnya, Al-Qurtubi itu juga mengatakan bahwa orang yang mengambil harta orang lain yang tidak dibenarkan oleh syar'i, maka ia telah memakannya dengan cara yang batil. Termasuk ya seperti yang saya katakan tadi, bisa diibaratkan sebagai korupsi. Jadi Allah itu tidak menyukai orang yang korupsi itu. Karena apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batli wa tudlu biha ilal hukam li ta'kul fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Seperti ayat di atas tadi. Kaitannya yaitu Allah tidak Allah itu melarang pada kalian untuk tidak memakan harta yang tidak dimiliki haknya oleh kalian, atau melarang memakan harta orang lain atau mengambil hak orang lain, gitu ya intinya. Sedangkan menurut Quraisy Syihab ini agak mudah dipahami. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu. Bisa diibaratkan, janganlah memperoleh dan menggunakan harta tersebut. Contoh ibaratnya. Harta yang dimiliki oleh si A hari ini dapat menjadi milik harta si B besok. Harta yang seharusnya memiliki fungsi sosial, sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula si B, baik melalui zakat maupun sedekah. Ketika si A menganggap harta yang dimiliki si B merupakan hartanya juga, maka ia tidak akan merugikan si B, karena itu berarti merugikan dirinya sendiri. Selanjutnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 188 tersebut dijelaskan juga bahwasanya Allah melarang untuk menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil. Nyuap, riswah atau menyogok atau al-suhat itu tidak dibolehkan oleh agama. Quraisy Syihab itu juga berpendapat bahwa salah satu yang terlarang dan sering dilakukan dalam masyarakat adalah menyogok, memberi suap. Kita tuh sudah menjumpai banyak kasus ketika dalam persidangan itu hakim sering saja disuap oleh kalangan atas, agar apa? Untuk membutakan atau menghapus hukum yang berlaku. Itu tidak dibolehkan oleh agama. Itu bisa dikatakan sebagai perbuatan yang batil. Itu keterkaitannya juga bisa diberikan dengan korupsi, gulul, dan riswah. Sehubungan dengan penafsiran tersebut, itu ada satu ulama, Ibnu Katsir, mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai seseorang yang menguasai harta kekayaan namun tidak memiliki bukti kepemilikannya. Jadi
lalu dia itu memanipulasi harta itu dengan cara mengadukannya kepada hakim, sedang dia mengetahui bahwa dirinya itu berdosa karena memakan barang haram. Sebagian ulama salaf mengatakan, janganlah menguakkan suatu persoalan sedang kamu mengetahui bahwa kamu berbuat zalim. Jadi itu tidak dibenarkan bahwasanya kita itu menghalalkan segala cara, padahal kita itu mengetahuinya bahwa itu perbuatan yang tidak baik, itu tidak diperbolehkan oleh agama. Para ulama juga berpendapat bahwa ayat ini itu sebagai isyarat tentang boleh tidaknya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila pemberian itu tidak bertujuan dosa tapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri. Dalam hal ini yang berdosa adalah yang menerima, bukan yang memberi. Jadi kita kalau ingin memberi sesuatu kepada orang lain itu jangan diniatkan sebagai suap, tapi ghibah itu malah bisa berpotensi sebagai pahala. Sedangkan kita bertujuan atau diniatkan sebagai suap itu malah akan mendatangkan dosa, karena itu tidak diperbolehkan oleh agama. Selanjutnya, dalam ayat ini menerangkan bahwa tidak diperkenankan kalian memakan harta sebagian harta yang lain. Jadi Allah berfirman, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan yang batil sedang kamu mengetahuinya, seperti yang ayat di atas. Itu bisa diibaratkan sebagai itu peringatan bahwa menghormati harta orang lain berarti kita itu menghormati harta kita sendiri. Jangan sewenang-wenang terhadap harta orang lain. Kenapa? Sama itu bisa diibaratkan sama seperti melakukan kejahatan kepada seluruh umat, karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat. Kata batil dalam ayat ini merupakan kata yang sudah dikenal oleh khalayak, demikian pula macam-macamnya. Batil dalam ayat di atas itu bisa diperinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu riba. Riba itu adalah memakan harta orang lain tanpa adanya imbalan yang sewajarnya dan orang yang memberikan harta. Kedua itu riswah atau suap. Yang ketiga yaitu adalah memberikan sedekah kepada orang yang mampu memberikan nafkah dan penghasilan cukup. Itu bisa diibaratkan sebagai batil. Kenapa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang keempat yaitu orang yang mampu berusaha mengambil harta zakat. Yang kelima itu menjual jimat raja, tulisan-tulisan Al-Quran yang salah gunakan karena menganiaya orang lain dengan gasap memanfaatkannya, misalnya menyuruh orang bekerja tidak memberi upah atau kurang dari yang disepakati. Yang ketujuh, macam-macam penipuan dan pemerasan. Yang delapan yaitu upah sebagai ganti melakukan ibadah, karena ibadah hanya dengan niat menghadap Allah dengan harapan mendapatkan ridhonya dan demi melaksanakan perintahnya. Next, mengenai ayat yang kedua tentang pendidikan anti korupsi, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 161 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin ayyul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang artinya, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Quran surat Ali Imran ayat 161. Tafsirannya. Menurut Quraisy Shihab,
kata yaghul yang diterjemahkan berkhianat itu memiliki arti berkhianat. Yaghul itu memiliki arti berkhianat. Sementara ulama memahami kata yaghul itu diartikan sebagai bergegas mengambil sesuatu yang berharga dari rampasan perang. Karena itu penggunaannya dalam bahasa, kata tersebut memiliki pengertian khianat secara umum, baik pengkhianat dalam amanah yang diserahkan masyarakat maupun pribadi kepada pribadi. Jadi dalam hal ini adalah menyalahgunakan amanah. Itu bisa dikatakan sebagai perbuatan yang batil. Jadi menurut Quraisy Shihab, makna berkhianat dalam surat Ali Imran ayat 161 tersebut bukan hanya berarti berkhianat pada harta rampasan perang, melainkan bisa disesuaikan dengan era sekarang, yaitu berkhianat secara umum, yaitu orang berkhianat dalam menyalahgunakan hak orang lain, atau bisa diibaratkan sesuai ayat Ali Imran tersebut, yaitu orang yang berkhianat dalam peperangan dengan menyembunyikan harta rampasan adalah bisa dikatakan sebagai koruptor menurut zaman sekarang ini. Dengan demikian, maka setiap orang yang berkhianat seperti menyalahgunakan jabatan, menerima suap untuk meluluskan yang batil, atau mengangkat keluarga untuk suatu jabatan padahal keluarganya itu tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan, tidak profesional, dan tidak memiliki moral yang baik, semuanya itu tergolong khianat kepada masyarakat dan negara. Orang yang berkhianat bisa muncul dari perilaku korupsi atau pada pemberi suap dan orang yang disuap. Jadi ayat Quran surat Ali Imran ayat 161 tersebut kalau diibaratkan pada zaman sekarang, karena pada zaman sekarang kan tidak ada perang, tidak ada harta rampasan perang. Jadi pada era sekarang itu bisa diibaratkan sebagai berkhianat dalam melaksanakan jabatan, entah itu mengambil hak orang lain, korupsi, nepotisme, ya seperti KKN lah, korupsi dan nepotisme itu kalau diibaratkan pada zaman sekarang mengenai keterkaitan Quran surat Ali Imran tentang pendidikan anti korupsi. Selanjutnya yaitu mengenai hadis Nabi, yaitu yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala fa idza duyi'atil amanatu fantadiris sa'ah faqala kaifa idha'atuha qala idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Kemudian dinyatakan, bagaimana maksud amanah yang disia-siakan itu? Rasul menjawab, jika suatu perkara atau amanat diserahkan kepada orang yang tidak ahli, maka tunggulah saat kehancuran. Dari hadis di atas, hubungan antara amanah dan keahlian itu sangatlah erat. Contohnya, yaitu kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ibaratnya kita itu mengejar jabatan yang bukan keahlian kita. Banyak kok di kasus di Indonesia masih saja nepotisme. Contohnya banyak dijumpai pada lingkungan sekolah. Kepala sekolah menjabat itu banyak sering ditemukan itu guru-gurunya itu biasanya dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Kalau kemampuannya atau kapabilitasnya mumpuni itu dimaklumi, tapi jika itu
gurunya itu tidak memiliki kapabilitas, tidak profesional, maka ya bisa diibaratkan sebagai menyalahgunakan amanah. Jadi dalam hadis di atas Rasulullah menegaskan hubungan iman dengan amanah dan kaitannya dengan amanah pemenuhan janji. Tidak beriman atau tidak sempurnanya iman seseorang yang tidak menjaga amanah dan tidak beragama atau tidak sempurnanya agama seseorang yang tidak menepati janjinya. Hadis di atas menjelaskan bahwa iman harus dibuktikan dengan sifat amanah dalam interaksi sosial. Tanpa sikap amanah, iman akan menjadi rusak sehingga rasa aman menjadi hilang. Lebih jelasnya jika kecurangan dan korupsi di semua lini, iman dan amanah sudah tidak ada harga dirinya lagi. Maka keamanan menjadi problem yang sulit untuk dikendalikan. Akhirnya kejahatan merajalela dan hukuman pun tidak berdaya. Karena jika amanah telah tiada, maka hukum dan keadilan dapat diperjualbelikan. Contohnya ya seperti rishwah atau suap menyuap. Banyak kok seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, banyak hukum itu disalahgunakan. Hukum itu dihapuskan hanya dengan cara suap menyuap hakim. Contoh, orang yang salah itu bisa menjadi tidak salah karena kalau orang yang salah tersebut berani menyuap hakim dan hakim itu menerima suapannya. Jadi kan menyalahgunakan amanah dan menyalahgunakan jabatan. Selain hal-hal tersebut di atas, pendidikan Islam juga harus mensosialisasikan dalil-dalil dan hadis-hadis tentang pendidikan anti korupsi karena apa itu sangat bermanfaat pada generasi selanjutnya. Karena apa? Korupsi itu perbuatan yang keji dan batil karena menyalahgunakan amanah seperti hadis Nabi di atas itu jika kita itu tidak beriman atau tidak memiliki kesempurnaan iman, maka kita tidak bisa menjaga amanah. Serta jika kita tidak memiliki agama atau sempurnanya agama, maka kita tidak akan bisa yang namanya menepati janji. Jadi iman dan amanah itu harus dimiliki oleh kita supaya apa? Supaya kita tidak menyalahgunakan amanah, menyalahgunakan sesuatu cara atau menghalalkan segala cara, padahal itu kita mengetahuinya sesuatu perbuatan yang batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurati. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai mengetahui peran penting lembaga dan institusi sebagai benteng anti korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum dan memberikan ceramah atau seminar anti korupsi. Agar tidak terjadi tumbuh silih bergantinya korupsi di Indonesia, maka perlu dicari sampai dari akar masalahnya. Dengan membekali pendidikan anti korupsi yang cukup akan memberikan perlindungan kepada para calon generasi penerus bangsa dari maraknya tindak korupsi. Dan guru merupakan garda terdepan dari proses pendidikan, maka selayaknya lah guru menjadi teladan. Selain sebagai teladan, guru juga mempunyai tugas penting sebagai motivator. Jadi, pemberantasan korupsi memang tidak cukup dengan hukuman atau ceramah atau seminar anti korupsi yang kita lakukan. Pemberantasan korupsi lebih baik kita menggalakkan dengan penindakan pencegahan anti korupsi sejak dini, terutama pada peserta didik atau anak-anak. Selain orang tua, guru juga mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pendidikan murid tersebut untuk membentuk karakter yang jujur dan amanah sehingga meminimalisir terjadinya korupsi.
Kemudian, dalam pendidikan anti korupsi, guru berperan dalam mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensinya, mempromosikan sikap intoleransi terhadap korupsi, mendemonstrasikan cara memerangi korupsi sesuai dengan koridor anak, dan memberi kontribusi pada kurikulum standar dengan penanaman nilai-nilai penguatan kapasitas siswa seperti berpikir kritis, tanggung jawab, penyelesaian konflik, memanage dirinya sendiri dalam berkehidupan sosial di sekolah, masyarakat, lingkungan, dan lain-lain. Dengan menghayati dan melaksanakan tugas ini, Indonesia akan menjadi negara yang besar dan bersih, serta makmur di bawah pimpinan murid-murid yang telah dididik sedemikian rupa. Mengenalkan fenomena korupsi juga merupakan hal yang sangat penting dilakukan guru terhadap siswa maupun mahasiswa, orang tua, masyarakat, dan lain-lain. Seperti kita ketahui, maraknya sering kita mendengar berita di televisi mengenai korupsi yang dilakukan oleh para koruptor di negeri ini. Kurangnya sikap jujur dan amanah, hal tersebut yang dapat menjadi fenomena korupsi serta tidak takutnya terhadap ancaman maupun hukuman yang dilakukan. Maka dari itu, sangat penting dilakukan pencegahan anti korupsi terhadap anak usia dini di sekolah-sekolah madrasah. Kemudian, sebagai langkah pemberantasan korupsi di negeri ini telah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang banyak melakukan penanggulangan korupsi secara represif. Namun terbukti hingga saat ini, tindakan represif masih belum memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi. Agar perilaku korupsi tidak semakin meluas, diperlukan tindakan pencegahan preventif terhadap potensi untuk melakukan tindakan korupsi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menanamkan budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan madrasah, penanaman budaya anti korupsi dapat dilakukan dalam tatanan pelaksanaan keadministrasian dan manajerial di madrasah. Disadari ataupun tidak, banyak sekali potensi perilaku korupsi pada tatanan manajerial madrasah. KPK di negeri ini memang banyak melakukan penanggulangan korupsi secara represif, tapi ternyata belum terbukti hingga saat ini tindakan itu dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi. Karena para pejabat mungkin masih menganggap bahwa hukuman yang diberlakukan masih dapat mereka tanggulangi, sehingga tidak ada rasa takut maupun jera dalam melakukan tindak korupsi, serta kurangnya kesadaran diri dari para petinggi di negeri ini, serta kesadaran para guru pula dan orang tua akan pendidikan yang baik mengenai pencegahan anti korupsi juga sangat minim dilakukan oleh masyarakat. Kita hanya mengenal ini sebagai teori formalitas saja di sekolah, tapi nyatanya untuk praktek ini sendiri dalam pencegahan anti korupsi belum dapat dilakukan semaksimal mungkin. Maka dari itu peran guru, lembaga sekolah, institusi, baik di universitas maupun organisasi masih diperlukan kesadaran yang penuh terhadap pencegahan anti korupsi di negeri ini. Kemudian beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menanamkan budaya anti korupsi adalah yang pertama ada transparansi, kemudian yang kedua adalah partisipasi. Transparansi ini dapat kita lakukan di sekolah, institusi, lembaga, atau universitas serta organisasi untuk mengumpulkan masyarakat, orang tua, guru, murid, mahasiswa, dan lain-lain dalam lembaga-lembaga tertentu sesuai dengan institusi tersebut dapat kita libatkan secara aktif untuk melakukan transparansi setidaknya agar meminimkan pencegahan anti korupsi tersebut. Kemudian partisipasi. Para warga madrasah atau stakeholders lainnya harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan madrasah. Partisipasi juga sangat penting dalam pencegahan anti korupsi. Keterlibatan banyak orang seperti guru, staf, orang tua, dan siswa bisa berjalan dengan baik dalam pencegahan anti korupsi.
Kemudian akuntabilitas, perlu dimilikinya standar kerja yang jelas dalam bentuk tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Evaluasi kinerja melalui pemeriksaan dokumen rencana pembelajaran, kunjungan kelas oleh kepala madrasah, dan konsultasi individu antara guru dan kepala madrasah. Implementasi dari transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas akan berjalan dengan baik bila didukung dengan dorongan dari orang tua siswa, personil madrasah yang telah memiliki kualifikasi yang cukup, kemudian media komunikasi yang mampu menjadi penyalur berbagai informasi perkembangan madrasah, serta kritikan dari stakeholder dan program-program madrasah yang mendukung terhadap pengimplementasian pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian biasanya kita mengenal adanya pengawas dalam suatu lembaga, seperti di sekolah, kemudian di organisasi. Hal tersebut juga merupakan peranan yang sangat penting dalam pencegahan anti korupsi, serta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, pemeriksaan dokumen, dan lain-lain. Hal tersebut dapat dilakukan oleh para pengawas atau guru serta kepala madrasah. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas memang akan berjalan baik dengan dorongan dari orang tua. Maka dari itu perlu pula kesadaran dari orang tua. Kemudian personil madrasah atau lembaga atau kelompok yang telah memiliki kualifikasi yang cukup. Kemudian media komunikasi yang mampu menjadi penyalur berbagai informasi perkembangan madrasah, masukan, serta kritikan. Program-program madrasah yang mendukung terhadap pengimplementasian pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi tidak hanya pemberantasan korupsi yang kita galakkan dalam suatu lembaga, tapi juga memang pencegahan korupsi itu sendiri. Ya, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.